Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pengembangan, pelatihan, dan pembinaan dalam manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Brian Adi Nugroho, kedua, Brilian Fala Ramadan, ketiga, Reksi Brian Veranda, keempat, Isti Ainun Rohma, dan kelima, Hisham Azari. Yang pertama, pengembangan menurut beberapa tokoh. Menurut Prof. Teverau, pengembangan sumber daya manusia adalah proses di mana karyawan dalam sebuah perusahaan dibantu secara terencana untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa menyelesaikan berbagai macam tugas yang berhubungan dengan peran mereka di masa depan. Yang kedua, menurut Leonard Landler, pengembangan sumber daya manusia adalah sebuah rangkaian aktivitas perusahaan yang dilakukan dalam waktu tertentu dan dirancang untuk melahirkan perubahan sikap karyawan. Kemudian, tujuan dari pengembangan sumber daya manusia ada 10. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Kedua, mencapai efisiensi. Ketiga, meminimalisir kerusakan. Keempat, mengurangi kecelakaan. Kelima, memelihara moral pegawai. Keenam, meningkatkan peluang karir. Ketujuh, peningkatan balas jasa. Kedelapan, meningkatkan kemampuan konseptual. Kesembilan, peningkatan pelayanan kepada konsumen. Dan yang terakhir, meningkatkan kepemimpinan. Selanjutnya, pentingnya pengembangan. Program pengembangan sumber daya manusia hendaknya disusun secara cermat dan didasarkan kepada metode-metode ilmiah yang berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan perusahaan saat ini maupun masa depan. Pengembangan haruslah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, serta moral sumber daya manusia supaya prestasi kerjanya baik dan mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya, pengertian pelatihan menurut beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Mondi, pelatihan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang guna memberi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan para pembelajar untuk dapat melaksanakan pekerjaan mereka pada saat itu. Kedua, menurut Dessler, pelatihan dimaksudkan untuk memberikan keterampilan yang dibutuhkan bagi karyawan baru maupun karyawan yang sudah ada dalam melakukan pekerjaannya. Ketiga, menurut Bartol dalam Sriwilujeng, pelatihan dan pengembangan merupakan suatu usaha perencanaan untuk memfasilitasi karyawan mempelajari tingkah laku yang berhubungan dengan pekerjaannya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan. Menurut Mondi, mengemukakan bahwa pelatihan dan pengembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, dukungan manajemen puncak. Kedua, komitmen para spesialis dan generalis. Ketiga, kemajuan teknologi. Keempat, kompleksitas organisasi. Kelima, gaya belajar. Selanjutnya, tujuan umum pelatihan adalah, menurut Randall, menghilangkan kekurangan yang menyebabkan karyawan bekerja di bawah standar, baik kekurangan yang ada sekarang maupun antisipasi terhadap kekurangan yang akan terjadi di masa mendatang. Pelatihan sangat penting diberikan terhadap karyawan pada perusahaan-perusahaan dengan tingkat produktivitas tetap atau menurun. Kemudian tujuan pelatihan menurut Mukijat adalah memberikan informasi mengenai organisasi kepada karyawan baru, memberikan pengetahuan yang lebih banyak dan lebih luas terhadap karyawan baru, mengurangi tingkat kecelakaan pekerjaan yang tidak baik atau kerusakan pada mesin maupun perlengkapan kerja, membantu
karyawan menyesuaikan diri terhadap metode-metode dan proses-proses baru yang terus-menerus diadakan, dan mengurangi ketidakpuasan karyawan, absensi, dan perpindahan pegawai. Selanjutnya, analisis kebutuhan pelatihan. Menurut Faustino, terdapat 3 tahap utama dalam program pelatihan. Pertama, penentuan kebutuhan pelatihan. Tujuan tahap ini adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi guna mengetahui dan menentukan apakah pelatihan perlu diadakan atau tidak. Kedua, desain program pelatihan. Bertujuan untuk menentukan ruang lingkup pelatihan dan metode yang tepat dalam pemberian pelatihan. Ketiga, evaluasi program pelatihan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pelatihan yang diadakan efektif di dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah diterapkan. Kemudian, proses pelatihan dan pengembangan menurut Sri Wilujeng terdiri dari yang pertama, penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Kedua, penetapan tujuan yang bersifat umum dan spesifik. Ketiga, pemilihan metode. 4, pemilihan media. 5, implementasi program. Dan yang terakhir, evaluasi program. Adapun kebutuhan pelatihan dapat ditentukan dengan melakukan analisis pada beberapa level. Menurut Mondi, yang pertama adalah analisis organisasi. Analisis dilakukan dari sudut pandang organisasi secara keseluruhan, mulai dari mempelajari misi-misi, tujuan-tujuan, dan rencana-rencana strategi menurut perusahaan bersama dengan hasil-hasil perencanaan sumber daya manusia. Kedua, ada analisis tugas. Analisis ini berfokus pada tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Ketiga, ada analisis orang. Analisis ini berfokus pada individu untuk menentukan siapa yang membutuhkan pelatihan dan metode serta jenis pelatihan seperti apa yang dibutuhkan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian ada metode-metode pelatihan. Yang pertama, arahan instruktur. Kedua, studi kasus. Ketiga, pemodelan perilaku. Keempat, permainan peran. Kelima, permainan bisnis. Selanjutnya ada in-basket training, on-the-job training, rotasi pekerjaan, magang, pelatihan pemula. Kemudian, ukuran-ukuran mengevaluasi pelatihan. Pertama, opini peserta. Dengan menanyakan opini para peserta merupakan pendekatan yang memberikan respon dan saran untuk perbaikan, terutama tingkat kepuasan pelanggan. Kedua, tingkat pembelajaran. Beberapa organisasi melaksanakan tes-tes untuk menentukan apa yang telah dipelajari para peserta dalam program pelatihan dan pengembangan. Ketiga, perubahan perilaku. Pembuktian terbaik mengenai nilai-nilai muncul ketika pembelajaran diterjemahkan mencapai perubahan perilaku yang berkelanjutan. Keempat, pencapaian tujuan pelatihan dan pengembangan. Maksudnya, mengukur sejauh mana program-program tersebut telah mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dan dampaknya secara nyata terhadap kinerja. Selanjutnya, pengertian pembinaan. Pengertian pembinaan secara umum diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan pembimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Diartikan juga pembinaan adalah segala usaha dan tujuan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya manusia dengan tujuan untuk mampu melaksanakan tugas organisasi secara efektif maupun efisien. Adapun tujuan dari pembinaan dalam sumber daya manusia, pembinaan terhadap sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas kinerja. Demikian halnya dengan para pegawai negeri sipil. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja. Pembinaan terhadap pegawai juga bertujuan untuk meningkatkan disiplin, etika pegawai, dan mengembangkan karir. Dalam pembinaan,
orang tidak sekedar dibantu untuk mempelajari ilmu murni, tetapi ilmu yang dipraktekkan. Pegawai juga tidak dibantu untuk mendapatkan pengetahuan demi pengetahuan, tetapi pengetahuan untuk dijalankan. Dalam pembinaan, orang dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya agar dapat memanfaatkan secara penuh dalam bidang hidup atau kinerja mereka. Pembinaan juga diatur dalam pasal 161. Yang pertama, mewujudkan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan. Kedua, memendayagunakan tenaga kerja secara optimal serta penyedia tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional. Tiga, mewujudkan terselenggaranya pelatihan kerja yang berkesinambungan guna meningkatkan kemampuan, keahlian, dan produktivitas tenaga kerja. Kemudian ada menyediakan informasi pasar kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan tenaga kerja pada pekerjaan yang tepat. Kemudian ada menyelenggarakan sertifikasi, keterampilan, dan keahlian tenaga kerja sesuai dengan standar. Kemudian pada poin selanjutnya ada mewujudkan tenaga kerja mandiri. Kemudian menciptakan hubungan yang harmonis dan terpadu antara pelaku proses produksi barang dan jasa yang diwujudkan dalam hubungan industrial Pancasila. Selanjutnya, mewujudkan kondisi yang harmonis dan dinamis dalam hubungan kerja yang meliputi terjaminnya hak pengusaha dan pekerja dan memberikan perlindungan tenaga kerja yang meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, norma kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, serta syarat kerja. Strategi pembinaan sumber daya manusia diarahkan agar pelatihan kerja mampu berfungsi memenuhi tuntutan pasar kerja. Hal ini perlu dilakukan sesuai dengan tuntutan dunia kerja, pengembangan teknologi, dan perkembangan pembangunan. Strategi pembangunan menggunakan pendekatan kesisteman dan dibina secara terpadu, berkesinambungan, berperan secara optimal, dan menghasilkan kinerja yang siap pakai, terampil, disiplin, dan produktif. Dalam strategi pembinaan pelatihan dikenal adanya trilogi latihan kerja sebagai berikut. Yang pertama, latihan kerja harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kesempatan kerja. Kedua, latihan kerja harus senantiasa mutakhir sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, latihan kerja merupakan kegiatan yang bersifat terpadu dalam arti proses kaitan dengan pendidikan, latihan, dan pengembangan satu dengan yang lainnya. Fungsi dari pembinaan pegawai yaitu untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, maka diperlukan adanya pegawai-pegawai yang setia, taat, jujur, penuh dedikasi, disiplin, dan sadar akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku, fungsi pembinaan diarahkan untuk pertama, memupuk kesetiaan dan ketaatan. Kedua, meningkatkan adanya rasa pengabdian, rasa tanggung jawab, kesungguhan, dan semangat bekerja dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga, meningkatkan semangat dalam bekerja. Keempat, mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa. Kemudian, memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan. Selanjutnya, pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. Sekian dari presentasi dari hasil diskusi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.